Irjen Verdi Sambo mengajukan pengunduran diri dari Polri. Surat pengunduran diri telah diterima oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Listio menjelaskan bahwa surat pengunduran Verdi Sambo akan diproses terlebih dahulu, karena Listio menyebut ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Apalagi, sidang kode etik terhadap Sambo rencananya digelar pada Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022, yang akan dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, Kabaintelkam, Polri Komjen Ahmad Doviri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo belum bisa memastikan apakah pelaksanaan sidang etik itu digelar secara terbuka atau tertutup. Menurut Dedi, hal itu bergantung pada putusan ketua sidang. Ia juga enggan berbicara mengenai kemungkinan Sambo dipecat melalui sidang etik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu berita terbaru ya terkait dengan nasib Irjen Verdi Sambo ya. Jadi kemarin kita mendengar kabar bahwa Irjen Verdi Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri, dan ini diajukan sebelum sidang etik digelar ya. Tentu ini akan menimbulkan banyak perdebatan dan banyak penafsiran. Apakah ini hanya sebatas akal-akalan untuk menghindari pemecatan tidak hormat, ataukah memang murni karena kepingin mengundurkan diri? Dan tentu saja pengunduran diri sebelum dilakukannya sidang kode etik ya bagi anggota Polri ini tentu menimbulkan polemik atau permasalahan terkait dengan hukum administratif ya. Teman-teman sekalian, soal pengunduran diri atau pengakhiran dinas anggota Polri itu diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2019 ya, tentang pengakhiran dinas bagi anggota kepolisian. Dan memang kalau kita lihat pada pasal 37 dan 38 itu memang ada opsi untuk APS ya. APS itu pengunduran diri atas permintaan sendiri. Dan tentu banyak persyaratan yang harus dilampirkan ya, di antaranya pernyataan mengundurkan diri, kemudian ada persetujuan dari kepala satuan, kemudian masa pengabdian sudah minimal 20 tahun. Dan orang-orang yang mengajukan pengunduran diri ini nanti akan diputuskan dengan pemecatan dengan hormat ya. Jadi dalam pemecatan anggota Polri itu ada dua ya, pemecatan dengan hormat, bukan pemecatan ya, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Ya sama saja lah intinya pemecatan. Dan ini menarik untuk kita tunggu teman-teman. Apakah nanti yang bersangkutan itu pengunduran dirinya diterima oleh Polri ataukah akan menunggu sidang kode etik? Karena kalau kita lihat ya, kalau sidang kode etik digelar tentu kita bisa menebak bahwa hasilnya nanti ada pemberhentian tidak dengan hormat ya. Dan kalau yang terjadi itu pemberhentian tidak dengan hormat, itu tentu yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai pensiunan Polri begitu. Tetapi kalau nanti yang dijatuhkan itu pemberhentian dengan hormat karena adanya pengunduran diri, itu tentu akan mendapatkan hak-haknya sebagai pensiunan Polri. Tetapi menarik ya, karena pengajuan pengunduran diri ini sebelum digelar sidang kode etik. Dan menarik untuk kita tunggu bagaimana sikap Polri, apakah pengunduran diri ini diterima atau tidak begitu ya.
karena rencananya hari ini digelar sidang kode etik. Teman-teman sekalian, itulah mungkin kekosongan hukum atau ketidaksempurnaan peraturan Kapolri. Seharusnya untuk pidana-pidana yang seperti ini, termasuk pidana korupsi itu, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan yang ingkrah, sidang kode etik itu harus bisa digelar meskipun ada pengunduran diri yang dilakukan terlebih dahulu. Dan tentu ini menjadi permasalahan hukum yang harus disikapi dengan cerdas oleh Polri ya. Kalau kita berkaca pada kasusnya Brotoseno, AKBP Brotoseno ya, yang sempat diaktifkan kembali pasca yang bersangkutan itu terkena pidana korupsi ya, itu kemudian menimbulkan polemik, dan akhirnya untuk mengakhiri polemik tersebut dibuat perkap baru sehingga ada kemungkinan peninjauan kembali. Dan setelah itu Polri melakukan peninjauan kembali dan memutuskan memecat AKBP Brotoseno. Meskipun itu lucu ya, keluarnya perkap tetapi berlaku surut. Teman-teman sekalian, itu ya yang layak kita tunggu. Apakah dari pihak Polri berani menyimpangi peraturan hukum yang sudah ada, atau membuat satu inovasi, membuat perkap baru untuk menyelesaikan masalah ini. Karena sekali lagi, kalau pengunduran ini diterima, itu sama dengan pemberhentian dengan hormat, dan yang bersangkutan akan mendapatkan hak-hak pensiunan sebagai anggota Polri. Itu aja teman-teman, layak untuk kita tunggu dinamika terkait pengunduran diri dari Irjen Verdi Sambo. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.